Namanya orang tua, pasti sering sekali mengingatkan kita mengenai mitos-mitos yang bisa membuat sengsara. Entah dimulai sejak kapan, namun hal-hal tersebut cukup menancap bahkan dipercaya. Misalnya saja soal larangan bersiul di malam hari, kencing di pohon, serta pamali-pamali lain yang hampir semuanya terkesan absurd dan mengada-ada. Mungkin mitos dan pamali terkesan ngawur, tapi kalau diperhatikan baik-baik, hampir kesemuanya mengandung arti bahkan bisa dibuktikan dengan logika. Aneh ya, tapi memang seperti inilah faktanya. Lalu, bagaimana logika menjelaskan tentang mitos-mitos orang zaman dulu? Simak ulasannya berikut. 7. Jangan bersiul malam-malam, nanti ada hantu datang. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa, dan Indonesia umumnya, suara siulan tersebut dapat memanggil kemamang, salah satu jenis makhluk halus. Jika tiba-tiba Anda mendengar suara balasan, itu menandakan bahwa ada makhluk halus yang merasa terganggu, sekaligus bisa menjadi pertanda buruk. Tapi ternyata, larangan bersiul juga disebutkan dalam hukum Islam. Hal itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 35. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Hukum bersiul kemudian ditafsirkan lebih lanjut oleh Al-Jassas. Siulan dan tepukan tangan dinamakan salat, karena orang musyrikin menjadikan siulan dan tepuk tangan sebagai pengganti doa dan tasbih. Ada yang mengatakan, mereka bersiul dan bernyanyi ketika sedang beribadah. Pertanyaannya sekarang, apakah benar mitos bersiul di malam hari bisa memanggil makhluk halus? Atau hanya sebuah mitos belaka? Ditambah lagi fakta bahwa kebiasaan ini dijelaskan dalam ajaran Islam. Wallahu alam bisawab. 6. Kalau ada suara burung gagak, tandanya akan ada anggota keluarga yang meninggal. Mitos ini, mitos yang sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya Jawa. Bila burung gagak hinggap di atap rumah atau di tempat tertentu, suaranya dapat didengar, konon katanya akan ada yang meninggal. Orang yang meninggal pun ada di sekitar si burung hinggap, waktunya juga tidak lama setelah suaranya terdengar. Sebenarnya tidak ada hubungan antara gagak yang bersuara dengan keluarga yang meninggal. Jika kita telusuri bahkan di Inggris burung gagak ini menjadi salah satu binatang peliharaan, bisa kebayangkan setiap dia bersiul nyawa orang di sekitar akan terancam. Jadi lebih baik hal seperti ini jangan terlalu percaya, karena kematian seseorang itu bukanlah dari suara burung, melainkan ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lima. Jangan membuang nasi, nanti nasinya nangis. Orang-orang zaman dulu memang seringkali menakuti anak-anaknya dengan berbagai mitos. Namun jika ditelusuri, sebenarnya itu adalah intisari dari perintah atau larangan agama, yang mereka sederhanakan maknanya agar mudah diterima anak-anak. Kebanyakan anak-anak membayangkan nasi-nasi yang bisa hidup, bergerak dan berbicara seperti di film kartun. Lalu mulai menghabiskan makanan karena takut mereka akan menangis. Namun sebenarnya apakah nasi bisa menangis? Meskipun kita tak mendengar tangisan nasi, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengingatkan agar tidak menjadi pribadi yang mubazir. Membuang nasi tentu saja bukan perbuatan yang baik, sementara begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan sesuap nasi. Jadi apakah kita masih mau membuang nasi? 4. Jangan foto bertiga, nanti yang tengah meninggal. Di masyarakat kita banyak yang beranggapan bahwa foto bertiga adalah terlarang karena mereka percaya bisa menyebabkan orang yang di tengah akan mengalami kesialan, bahkan mereka percaya bisa menyebabkan kematian. Misteri terlarangnya foto bertiga ini sudah sejak lama menghantui masyarakat Indonesia, baik yang muda maupun yang tua, yang tinggal di kota ataupun di desa, banyak di antara mereka yang masih mempercayai hal tersebut. Bahkan orang yang sudah berpendidikan tinggi pun masih mempercayainya. Kepercayaan yang berkembang luas di masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini kalau diselidiki lebih jauh, ternyata bukan berasal dari ajaran Islam. Sumber kepercayaan ini berasal dari non-Islam yang mengeramatkan angka 3. Seperti kepercayaan tentang Kahyangan 3, Padma 3, termasuk Sangga Kemulan yang juga berrong 3. Mereka mempercayai bahwa angka 3 merupakan angka suci untuk Tuhan, dan jika dikaitkan dengan manusia akan berdampak buruk.
Namun jika ditelaah dalam pandangan Islam, maka tidak ada kaitannya antara foto bertiga dengan meninggalnya seseorang. 3. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama Jawa, pasti pernah mendengar kalimat ini. Ya, duduk di atas bantal dipandang sebagai hal yang pamali atau tak baik dilakukan. Konon dipercaya, penyebabnya adalah duduk di atas bantal bisa membuat pantat jadi bisulan. Lantas, apakah anggapan ini benar atau sekedar mitos belaka? Sejauh ini tak ditemukan adanya penelitian atau pembuktian medis yang mendukung anggapan tersebut. Tak ada kaitan magis antara duduk di atas bantal dengan bisul yang tumbuh di pantat. Namun, secara medis bisulan akibat duduk di atas bantal bisa saja terjadi. Salah satunya disebabkan oleh kebersihan bantal yang digunakan untuk duduk. Bantal itu untuk tidur, untuk wajah, bukan bokong. Bukan bokongmu yang akan bisulan, tapi wajahmu. 2. Anak perawan gak boleh duduk depan pintu. Mitos pantangan ini biasanya diperuntukkan bagi seorang gadis, nanti gak ada yang ingin menikahi atau gak laku. Hal ini dilakukan untuk menakut-nakuti atau mencegah agar sang gadis tidak duduk di depan pintu rumahnya. Pantangan ini muncul karena pada zaman dulu ada kebiasaan para wanita yang suka mencari kutu atau melakukan tradisi nginang dengan cara duduk berjejer di depan pintu. Kebiasaan itu berlangsung turun-temurun, sehingga warga yang merasa terganggu lalu membuat larangan ini. Dari beragam mitos itu, ada beberapa penjelasan yang ternyata bisa dinalar. Seorang gadis dilarang duduk di depan pintu karena akan menghalang-halangi orang yang akan keluar masuk rumah, termasuk tamu yang akan melamar sang gadis. Dari sisi agama, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hari Muslim, dengan duduk-duduk di depan pintu, akan mempersulit lalu lalang banyak orang. Maka lebih baik tidak duduk di depan pintu agar tidak mengganggu orang lain, dan urusan kita juga dipermudah. 1. Jangan menyapu malam hari. Mitos ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat Indonesia khususnya Jawa hingga sekarang. Menyapu di malam hari dipercaya dapat membuat rezeki seret atau kesulitan saat mencari rezeki. Karena menurut orang tua zaman dulu kotoran yang sedang dibersihkan merupakan perlambang dari rezeki yang selama ini diperoleh. Tak hanya itu, mitos ini juga seringkali dihubungkan dengan makhluk halus atau hantu. Sebenarnya ada penjelasan yang logis mengenai mitos dilarang menyapu pada malam hari. Karena pada malam hari maka keadaannya gelap, oleh karena itu akan mengganggu penglihatan Anda. Ini disebabkan pada zaman dahulu belum banyak penerangan yang tersebar di sekitar rumah dan menyapu di malam hari dikhawatirkan akan membawa barang berharga ikut tersapu juga. Oke Sobat Plus Info, itulah tadi 7 mitos orang tua zaman dulu yang masih sering bikin was-was. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapat info-info menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.